17 Agustus, di banyak kota di Indonesia, inilah hari yang ditunggu-tunggu. Hari di mana merah putih berkibar di setiap sudut jalan. Anak-anak bersorak mengikuti lomba panjat pinang. Suara tawa memenuhi udara. Tapi, tidak semua tempat merasakan hal yang sama. Di Aceh, 17 Agustus menyimpan cerita yang berbeda. Cerita yang tak selalu penuh tawa, melainkan berlapis duka. Hari yang bagi sebagian orang adalah pesta kemerdekaan. Bagi sebagian lainnya adalah hari untuk mengingat kehilangan, ketakutan, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Aceh dan perjuangan kemerdekaan. Aceh bukan daerah biasa. Dalam sejarah Indonesia, Aceh adalah salah satu wilayah pertama yang menyatakan dukungan penuh bagi kemerdekaan. Setelah proklamasi 1945, rakyat Aceh menggalang bantuan untuk republik yang baru lahir. Emas disumbangkan, pesawat dibeli, bahkan para pemimpin Aceh kala itu berkata, Aceh siap menjadi benteng terakhir republik. Namun, sejarah berjalan tak seperti yang dibayangkan. Setelah beberapa tahun, status istimewa Aceh dicabut. Aspirasi rakyat mulai terabaikan. Pemerintahan pusat semakin terpusat di Jakarta. Perasaan kecewa itu perlahan berubah menjadi gerakan perlawanan. Dan dari situlah babak panjang konflik Aceh dimulai. Masa konflik, bayang-bayang di atas Serambi Mekah. Memasuki tahun 1970-an hingga awal 2000-an, Aceh menjadi salah satu daerah paling bergejolak di Indonesia. Operasi militer dijalankan dengan alasan menumpas pemberontakan. Desa-desa dijaga ketat, jalan-jalan sering ditutup, dan kehidupan masyarakat berubah menjadi serba waspada. Di tengah situasi itu, tanggal 17 Agustus seringkali tak terasa seperti hari kemerdekaan. Bagi banyak keluarga, hari itu justru menjadi pengingat bahwa merdeka di atas kertas tidak selalu berarti merdeka dalam kenyataan. 17 Agustus, perayaan di tengah dentuman. Di Jakarta, upacara kemerdekaan di Istana Negara berlangsung hikmat, penuh warna. Tapi di banyak desa Aceh, suasana berbeda. Anak-anak Aceh di tahun-tahun itu seringkali tidak menghafal lagu kemerdekaan dengan sukacita. Mereka menghafalnya sambil berbisik, takut terdengar terlalu lantang. Pernah, di sebuah desa di Pidi, saat orang-orang sedang bersiap mengibarkan bendera, terdengar suara tembakan di kejauhan. Semua orang terdiam. Upacara terhenti. Ada yang berbisik, itu bukan meriam penghormatan, itu peluru sungguhan. Kisah nyata, luka yang membekas. Seorang ibu di Lhok Semawe pernah bercerita, malam sebelum 17 Agustus tahun 1999, suaminya dibawa oleh sekelompok orang bersenjata. Katanya, untuk diinterogasi. Tapi sampai hari ini, ia tak pernah kembali. Setiap tahun, saat bendera merah putih berkibar, sang ibu duduk di beranda, menatap kosong ke arah jalan. Ia tidak ikut upacara. Ia hanya memeluk foto suaminya yang mulai pudar. Di Banda Aceh, seorang anak berusia 8 tahun pernah bertanya pada ibunya, "Bu, apa itu kemerdekaan?" Ibunya terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia menjawab lirih, "Kemerdekaan itu, saat kita bisa tidur tanpa takut." 17 Agustus setelah damai. Tahun 2005, Perjanjian Damai Helsinki ditandatangani. Senjata diletakkan, dan suasana Aceh mulai berubah. Namun, meski damai telah datang, kenangan masa lalu tetap hidup diingatan. Setiap tanggal 17 Agustus, sebagian masyarakat Aceh memang ikut merayakan kemerdekaan. Tapi di sudut-sudut hati mereka, ada perasaan hening. Perasaan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing, tapi juga soal terbebas dari rasa takut, rasa kehilangan, dan rasa terpinggirkan. Makna kemerdekaan yang sesungguhnya. 17 Agustus bagi Indonesia adalah simbol kebebasan. Tapi 17 Agustus bagi sebagian rakyat Aceh adalah pengingat bahwa kemerdekaan di kertas belum tentu kemerdekaan di hati. Kemerdekaan sejati adalah ketika tidak ada lagi anak yang harus tumbuh dengan suara tembakan di telinganya. Ketika tidak ada lagi ibu yang menatap foto keluarganya sambil bertanya-tanya, "Di mana mereka sekarang?" Dan ketika Aceh bisa merayakan 17 Agustus tanpa rasa takut, barulah semua rakyat Indonesia benar-benar merdeka.